Eh, ada Alfian. Eh, Lagi apa, Alfian? Rama, ini lagi belajar buat UAS besok nih. Rajin amat. Hehehe. BTW, itu apaan? Kok kayak baru lihat? Ini. Iya, itu. Oh, ini tuh study timer, Mak. Study timer. Tapi kok kayak baru lihat gitu aplikasinya? Oh iya dong, jelas. Ini tuh buat sendiri, walau cuman modal pakai VS Code doang sih. Buat sendiri. Wih, keren banget tuh. Gimana cara buatnya tuh? Boleh, sambil duduk aja sini. Oke. Nah, gini cara buatnya. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alfian Putra Hakim dengan NIM 2404598 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika Universitas Pendidikan Indonesia, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramasari dengan NIM 2400616 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke video pembahasannya yang akan dimulai dari rekan saya Alfian. Kepada Alfian, saya persilahkan. Nah, jadi gini mah cara membuat study timer yang kece seperti tadi. Nah, aku sebelumnya udah sempat bilang ya, buat study timernya itu sendiri hanya bermodalkan menggunakan VS Code saja. Nah, dan untuk bahasanya sendiri menggunakan bahasa Python. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membuat study timer, aplikasi study timer yang keren seperti tadi, kita pertama-tama itu perlu memikirkan kira-kira kita perlu memakai interface apa nih yang cocok atau sesuai gitu buat membuat si study timer seperti tadi. Nah, adapun untuk interface atau GUI yang akan digunakan untuk membuat study timer yang seperti tadi itu, yaitu menggunakan interface atau GUI PYQt 5. Nah, karena kita sudah menentukan gitu ya untuk menggunakan interface apa. Nah, di sini kita langsung aja untuk mempaste apa namanya? Install, kita perlu menginstal terlebih dahulu ininya, eh, compilernya. Nah, di sini kita perlu menginstal compilernya terlebih dahulu. Nah, langsung aja. Nah, adapun di sini untuk compiler-compiler yang perlu diinstal terlebih dahulu, yaitu ada pertama itu ada fungsi untuk import sysnya terlebih dahulu. Nah, import sys itu apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian ada import lagi Q application, Q widget, Q label, dan seterusnya. Nah, paling di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu nih, kira-kira apa sih alasannya kita tuh memakai interface PYQt 5 dan bukan yang lain. Nah, adapun beberapa pertimbangan yang penting gitu, kenapa kita menggunakan PYQt 5 ini. Nah, alasan pertama itu karena PYQt 5 menyediakan tampilan antar muka grafis yang modern gitu. Nah, jadi user experience-nya tuh lebih menarik dan lebih interaktif dibandingkan dengan menggunakan interface GUI yang lain. Nah, kemudian alasan yang kedua karena komunitas penggunanya yang luas gitu. Nah, kenapa aku menyebutkan ini? Nah, karena pada saat kita mengoding dengan menggunakan compiler atau interface PYQt 5 ini, apabila kita mengalami eh, kendala gitu atau hambatan yang kita kira-kira nggak tahu nih solusinya harus gimana. Nah, kita tuh bisa mencari berbagai referensi di entah itu di media sosial, entah itu di Google gitu. Nah, kita tuh bisa cari banyak banget referensinya gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir lah gitu seperti itu. Nah, terus juga alasan yang ketiga tuh karena PYQt 5 ini tuh mendukung banyak banget fitur-fitur yang keren, yang terutama fitur-fitur yang penting gitu, seperti widget input text, tombol-tombolan atau button, terus timer, layouting, bahkan sejenis atau semacam multimedia seperti pemutar suara tuh bisa gitu di implementasi. Nah, yang dimana dari hal-hal yang aku sebutin tadi itu
diimplementasikan pada study timer yang tadi aku tunjukin pada awal gitu, seperti itu. Nah, paling itu ya alasan kenapa kami itu memilih interface PyQt 5. Nah, langsung aja ya mulai masuk ke pembahasan. Nah, di sini itu ada fungsi import sys. Nah, import sys ini tuh fungsinya buat apa sih? Nah, import sys ini tuh digunakan untuk mengakses fungsi sistem Python. Nah, salah satunya itu untuk menjalankan aplikasi PyQt. Nah, terus bawahnya itu ada from pyqt5.qt widgets import. Nah, ini tuh untuk mengimport si Qt widgetsnya gitu, si widget-widgetnya. Nah, yang pertama tuh ada Q application. Nah, Q application ini itu untuk sebagai objek utama yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dengan berbasis PyQt 5 ini. Nah, terus ada Q widget. Q widget itu komponen dasar untuk membuat window atau jendela aplikasi. Nah, lalu ada Q label. Nah, Q label ini untuk menampilkan teks statis seperti judul atau label form gitu. Nah, sesuai dengan kata-katanya gitu ya, label gitu. Nah, terus ada Q line edit. Nah, Q line edit itu eh, untuk membuat si kotak input teksnya gitu, teks pengguna. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada Q push button. Nah, push button ini tuh untuk membuat si tombolnya bisa ditekan. Nah, di awal tadi tuh ada tombol warna hijau lanjut gitu. Nah, itu tuh perlu import si Q push buttonnya ini. Jadi biar bisa ditekan dan bisa melanjutkan ke Windows atau ke slide berikutnya gitu. Nah, terus ada Q box layout. Nah, Q box layout ini tuh untuk ngatur layout vertikal dari elemen-elemen si GUI-nya gitu. Nah, jadi terus-terusan vertikal gitu mengatur si layoutnya kayak menyesuaikan lah. Nah, terus ada QStack widget. Nah, QStack widget ini tuh berfungsi apabila langsung digunakan gitu. Nah, untuk menumpuk beberapa tampilan dalam satu jendela. Nah, jadi dalam aplikasi study timer ini tuh kan pertama ada main halamannya gitu kan, halaman utamanya. Nah, halaman utamanya itu apabila kita pencet lanjut kan akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, terus akan melanjutkan lagi ke slide berikutnya. Nah, itu kan slide-slide-nya tuh ditumpuk ya. Nah, disitulah fungsi si eh, Q stack widget itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus ada juga Q main window. Nah, Q main window ini tuh sama seperti Q stack widget yang tadi. Nah, hanya berfungsi jika pas digunakan gitu. Nah, jadi sebuah eh, Q main window ini tuh sebuah jenis window utama gitu yang dapat support menu bar dan toolbar. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada from pyqt5.qtcore import qtimer, qt dan qurl. Nah, apa sih itu tuh? Nah, yang pertama, qtimer itu sendiri. Nah, itu tuh untuk membuat timer atau si perhitungan waktunya gitu. Nah, nanti kan di study timer ini tuh bakal ada penghitung waktunya gitu kan, penghitung waktu mundur gitu. Nah, terus ada di situ qt. Nah, qt itu berisi semacam apa ya? Konstanta gitulah yang bisa agar si teks labelnya itu senantiasa berada di tengah gitu. Jadi apa enggak yang mentok ke kiri, mentok ke kanan kayak gitu. Nah, terus ada QURL. Nah, QURL ini tuh untuk membuat path ke file media gitu. Nah, jadi kan pada study timer ini tuh kita mengimplementasikan suara sound agar pada saat si waktunya habis tuh bunyi kan si study timernya itu semacam alarm lah seperti itu. Nah, jadi fungsi si QURL ini tuh untuk membaca audio yang kita simpan di file yang satu file dengan si file study timernya ini gitu. Jadi si study timer ini tuh harus satu file dengan si audionya. Nah, fungsi si URL ini tuh untuk meread agar si file audionya itu dalam bentuk WAV ya, bukan MP3. Nah, agar bisa diputar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada from pyqt5.qt.gui import keyfont. Nah, seperti kata-katanya kan keyfont gitu. Pasti udah lumrah lah gitu. Digunakan untuk mengatur jenis dan ukuran huruf dari elemen GUI seperti label dan input seperti itu. Nah, terus ada from pyqt5.qt multimedia import. Nah, Q media player. Nah, di sini untuk media player itu eh untuk memutar si lagunya. Nah, sebelumnya itu kami tuh sempat menggunakan bukan yang media player, tapi apa ya namanya?
pokoknya ada yang lain, nah tapi si audionya itu nggak berjalan pada saat waktunya itu sudah habis. Nah, oleh karena itu kami itu memutuskan untuk menggunakan si media player agar bisa memainkan si file suara atau audio di dalam si aplikasi study timernya itu sendiri. Nah, contohnya kayak ya tadi yang saya sebutin gitu, alarmnya berbunyi, si sound alarmnya berbunyi saat waktu sudah selesai belajar. Nah, kayak gitu. Nah, terus media konten juga seperti itu. Nah, terus from datetime import datetime. Nah, itu tuh untuk mencatat waktu dan tanggal saat aktivitas belajar dilakukan. Nah, jadi pada saat kita sudah memasukkan waktu belajar dan waktu istirahat, dan pas sudah berjalan itu sudah habis dua-duanya sampai ke waktu istirahat. Nah, itu tuh bakal di-save si progres kita melakukan belajarnya gitu ke dalam bentuk .txt. Nah, nanti tuh bisa dilihat di file manager yang tadi sudah saya sebutkan, yang si file study timer sama audio kan harus disatuin di satu folder ya. Nah, nanti di folder itu juga pada saat si waktu istirahat sudah habis, nah nanti tuh bakal ada muncul log titik aktivitas atau log activity lah gitu. Nah, nanti tuh bisa dilihat histori kita udah pernah belajar apa aja sih sebelumnya. Nah, itu untuk fungsi si datetime-nya untuk mencatat waktu dan tanggal aktivitas belajar kita gitu. Nah, terus terakhir itu ada import OS. Nah, import OS ini tuh digunakan untuk operasi file dan path gitu. Jadi untuk mengecek apakah file audio yang sempat aku bilang tadi, yang harus satu file dengan si study timer, apakah sudah berada dalam satu folder yang sama gitu. Nah, agar bisa membaca si audionya untuk bisa diputar nanti gitu. Nah, untuk menentukan path absolute yang akan diputar. Nah, seperti itu. Nah, paling untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Alfian atas penjelasannya mengenai cara penginstalan compiler yang kita gunakan pada aplikasi kali ini, yaitu tentang PYKT5 ya. Nah, lanjut dari hal tersebut, kita ingin membuat slide pembuka atau slide yang menampilkan sebagaimana semestinya sebuah aplikasi. Biasanya kalau ingin pertama kali masuk, biasanya kita ditampilkan oleh si nama dari aplikasi tersebut. Nah, untuk codingannya, kita menggunakan kata class intro QWidget, di mana kelas itu untuk memulai sebuah slide baru yang dimana untuk menampilkan si slide itu. Terus ada dev init self on opening, yang artinya kita mengeset si tampilan ini tuh sebagai opening atau hal pertama yang bakal muncul di sebuah saat si program dijalankan, yaitu konstruktor yang dijalankan pertama kali saat objek dibuat. Terus ada super, terus di init, terus ada self on opening sama dengan on opening, yaitu untuk memanggil si on opening ini. Terus ada self apply style, yaitu untuk meng-style dari tampilan si slide ini. Terus ada unit UI, itu sama juga seperti apply style. Selanjutnya ada fungsi untuk menerapkan color palette pada tampilan, yaitu ada dev apply style seperti yang ada di sini. Itu untuk si tampilan dari si slide yang kita ingin buat. Terus ada set style, terus ada pada kali ini kita menggunakan ada QWidget, QLabel, dan QPass button. Nah, untuk QWidget itu seperti background dari slide yang kita pakai. Untuk kali ini kami memakainya itu background berwarna hijau. Terus ada QLabel-nya, colornya ini segini, dan QPass button-nya dengan rinciannya seperti ini. Terus selanjutnya ada dev init UI, yaitu untuk si tampilan slide-nya ingin menjadi seperti apa. Nah, terus yang pertama kita itu ngeset dari si slide itu pengen ada apa aja. Untuk yang kali ini cuma ada button dan title, karena untuk tampilan pertama atau opening dari si aplikasi. Nah, untuk codingannya itu ada font button sama dengan qfont. Yang pertama di set adalah si fontnya. Nah, fontnya ini bebas, kita mau pakai apa aja, mau pakai Times New Roman, Calibri, dan sebagainya. Dan selanjutnya ini 30 itu adalah besaran dari si fontnya itu pada tampilan. Terus ada font title sama dengan qfont Arial, ini sama kayak yang di atas.
angkanya, tapi ini lebih diperbesar aja karena ini judulnya. Terus ada Q font bold yang artinya Q font bold ini dari fontnya itu kita bold agar dia lebih terlihat. Terus ini kita ngeset si bagian judulnya. Nah, yang pertama tuh ada self title label. Terus ada sama dengan Q label untuk menandakan si labelnya dari dari tampilan slide-nya. Nah, untuk kata-kata yang ada di sini tuh bebas, pengen dimasukkan apa aja. Nah, kan ini ada fungsi slash n ya. Nah, slash n itu untuk menaruh si tampilannya itu agar ada di bawahnya, atau dikasih enter lah. Ibaratnya itu kan kita nggak bisa ngasih enter di sini, tapi kita ngasih enter itu dengan mengasih slash n seperti itu. Nah, ini kan ada emoticon yang kita bisa pakai untuk mempercantik tampilan dari si slide-nya. Ada self title label, terus ada set font. Nah, set font ini kenapa kita masukin font title? Karena kita udah mengeset di sini si font title itu sama dengan keyfont Arial 64 keyfont bold. Jadi otomatis si title ini sesuai dengan font title yang udah kita buat di sini. Terus ada self title label, self alignment, Qt align center. Nah, Qt align center ini untuk membuat si tampilannya agar ada di posisi tengah. Kalau tidak ada ini, maka posisinya bisa ada di kiri ataupun ada di kanan. Selanjutnya ada self submit button. Nah, itu fungsi kita untuk Q push button itu kita kasih kata lanjut. Sebenarnya ini bebas, mau dikasih kata apa aja, mau lanjut bisa, mau teruskan bisa, mau start bisa, mau mulai bisa. Terus ada self submit button, set font button. Ini sama kayak ini untuk ngeset si fontnya agar sama seperti font button yang udah kita buat di atas. Terus ada self submit button, klik connect self on opening. Nah, ini tuh untuk agar si buttonnya itu bisa dipencet, gak cuma hanya pajangan ada di situ, tapi saat ditekan si tombol itu dia akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu on opening. Nah, lanjutnya ada atur layout secara vertikal. Ini tuh fungsi untuk membuat si tampilannya itu mau sesuai yang kita inginkan, seperti misalnya judulnya mau ada di atas dan si tombolnya itu ada di bawah, seperti itu. Jadi kayak fungsinya untuk si layout atau aturan si posisinya mau ada di mana, mau misalnya ada di atas atau di bawah. Terus ada ini layout Q box layoutnya ada add widget. Saya mau bagian title ada di atas dan bagian tombolnya di bawah, jadi sesuai urutannya. Jadi kalau misalnya ini dibalik, maka nanti si tombolnya ada di atas, ininya ada di bawah, begitu. Terus ada ini program untuk menjalankan si layoutnya agar sesuai urutan yang kita inginkan. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke bikin slide setelah bagian opening, yaitu input data user. Nah, sama seperti yang tadi, kalau ingin membuat sebuah slide baru, maka kita harus membuat class user, membuat sebuah class atau slide tampilan baru. Nah, untuk ininya kan tadi ini ya intro, maka kita ganti menjadi user input, karena pada bagian ini kita menginput data si user. Terus ada Q widget, ini sama, selebihnya sama. Nah, tapi kita di sini menambahkan self on submit sama dengan on submit, yang artinya kita setelah data yang kita isi di bagian ini itu bakal ditampilkan pada slide yang berikutnya, seperti itu. Ini semuanya sama seperti yang tadi. Nah, ini set window title biodata, seperti itu. Nah, lanjut, ini sama seperti yang tadi, ini untuk pengeset di bagian color palette yang kita inginkan. Dan pada kali ini ada Q widget, Q label, dan Q line edit. Terus ada Q plus button dan Q plus button hover. Nah, selanjutnya ada dev init UI self. Ini untuk mengeset si fontnya. Kita ada 4 di sini, ada font label, font input, font button, dan font title. Font label itu untuk si judulnya, font input itu untuk si data yang dimasukkannya, font button untuk si tombolnya, dan font title ini untuk judulnya juga. Nah,
Selanjutnya kita ngeset dari bagian judulnya dulu, yaitu self title. Nah ini seperti sama seperti yang di atas. Set fontnya font title, karenanya judul, terus ada font title, label, set alignment. Nah ini align center karena ini kita ingin ada di tengah. Terus ini selanjutnya kita bikin yang input. Yang input itu termasuknya ke dalam label. Nah self name label 1, Q label, nama. Terus ada Q name, label, set font, font label. Ini sesuai dengan font label yang ada di atas. Terus ini kita masukin self name input. Nah si input ini jadi jangan sama seperti yang si label. Jadi kita bedakan si input sama si label. Nah ketika self input, Q line edit itu maksudnya adalah si data tersebut bisa diedit atau dimasukkan kita dalam kurung, terus tanda petik 2. Terus self name input set font, kita set fontnya sesuai dengan label yang font input yang kita sudah buat. Ini semua juga ini sama ya, seperti yang di data nama user, cuma diganti dengan data pendidikan saat ini. Lanjut ke ini yang tombol juga sama seperti yang slide sebelumnya. Tidak ada yang beda, cuma hanya di bagian ininya self-nya kan tadi self opening, ini menjadi self submit. Terus ada atur layoutnya biar si tampilannya sesuai yang kita inginkan, QV box layout. Dan saya di sini ingin si judul ada di atas, terus ada si nama, terus di self input nama, terus ada label dari pendidikan, set input pendidikan, sama si tombol ada di terakhir. Terus ada fungsi menjalankan si ininya. Nah, bedanya dari slide sebelumnya, kita di sini menambahkan bagian dev submit self. Itu fungsi untuk agar si data yang kita isi di sini ditampilkan di slide selanjutnya, yaitu dev submit self, yaitu nama, self name, input text yang tadi di sini yang di atas itu harus sama. Terus ada education, itu pendidikannya, self education input pendidikan dari si user. If name and education self on submit, name education self close. Oke, baik, kita lanjut ke slide 3, yaitu control timer. Nah, kenapa sih kita ngelengkapin si slide 2-nya malah langsung ke slide 3? Itu tuh dikarenakan nanti pada saat si program di run, memang urutannya sesuai 1, 2, 0, 1, 2, 3, nggak langsung satu ke 3. Itu tuh maksudnya agar pada saat di menu nanti setelah si timer berhenti, maka dia akan kembali lagi ke slide kedua. Jadi slide 2 itu ditaruhnya di bawah, bukan ada di bagian setelah slide 1. Seperti itu. Untuk codingannya sama, yaitu dimulai dengan kata class, yaitu untuk membuat sebuah slide baru. Terus pada bagian ini kita menamainya time control screen, yang dimana pada ini tuh kita menambahkan 2 fitur, yaitu on pause dan on resume. Itu tuh untuk bagian si tombolnya, agar bisa saat pada di pause si waktunya itu akan berhenti, dan pada saat dilanjutkan maka si waktu akan berjalan lagi. Ini sama seperti yang sebelumnya, dan ini juga sama seperti yang sebelumnya, slide sebelumnya untuk penerapan color palette. Nah, sini selanjutnya ada pengaturan pada set fontnya. Untuk set fontnya sama kurang lebih kayak yang sebelumnya, dimana untuk pada kali ini kita hanya menggunakan font ribbon dan font button seperti slide 0. Nah, untuk ininya tuh seperti ini. Labelnya itu Arial 78 Q font bold itu, dan ini untuk si self time display. Nah, sebenarnya ini tuh 00.200 agar si tampilannya nyambung saat pada pengisian 120 menit, yaitu 1 jam 60 menit. Seperti 2 jam, dan kalau misalnya 90 menit, yaitu 1 jam 30 menit, seperti itu. Terus ini sama selang lebih
kurang lebih seperti yang slide sebelumnya, Q Align Center dan sebagainya. Nah, pada bagian button juga sama, hanya di bagian namanya aja. Ini set object name plus button. Ya, pada saat tombol dipencet maka si timer akan berhenti. Ini juga begitu juga dengan si resume atau si play kembali si ini. Nah, untuk layoutnya kami di sini membuat si layoutnya agar si time display atau si timer itu bagian atas, terus tombol pause-nya ada di tengah dan tombol lanjutkan pada bagian bawah. Jadi tampilan jamnya tombol pause-nya di atas, tombol resume-nya di bawah. Ini untuk menjalankan si layoutnya. Terus ada dev update time display, itu pada bagian untuk menjalankan si timernya agar dia tuh berjalan tidak hanya 000 tapi bisa 159, 58, 57 dan seterusnya. Dia bakal berhitung secara detik, yaitu ini pada bagian jam sama dengan detik dibagi dengan 3600 karena 1 jam itu 3600 detik. Terus ada menit itu sama dengan si detik dikali dengan 3600 dibagi dengan 60. Maksudnya itu dalam 1 jam itu ada 3600 detik lalu dibagi dengan 60 agar menjadi menit, seperti itu. Terus ada second, yaitu sama dengan second persen 60. Terus save time display, set time, set text, terus F horse 02D, terus ada minute 02D, second 02D, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke bikin slide 4 tambahan, yaitu pada bagian saat si timer sudah selesai, ingin lanjut belajar atau sudah cukup. Untuk fungsinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya di sini itu menjadi class continue prompt to screen. Nah, di sini tuh uniknya kita nanti saat kita bisa memilih ya, maka dia akan kembali ke slide kedua. Dan kalau tidak, maka lanjut ke slide berikutnya, slide 5, yaitu slide penutup. Untuk fungsinya sama seperti yang sebelumnya, hanya ditambahkan di bagian save on exit sama dengan on exit. Ini tuh untuk saat si pengguna ingin berhenti belajar dan ini saat pengguna ingin lanjut belajar. Ini fungsinya yang beda dari yang atas. Selanjutnya ada fungsi untuk menerapkan color palette, ini semua sama seperti yang slide sebelumnya. Terus di sini ada dev unit, UI, self, terus ada set font, ini untuk nge-set si fontnya. Dan si labelnya kita pengen di bold dan button Arial 20, seperti itu. Ini sama seperti slide sebelumnya, di bagian label ini tuh untuk si labelnya ingin seperti apa, apakah ingin lanjut belajar, terus ada font itu. Nah, ini yang beda di bagian si post buttonnya ini. Nah, terus ada save yes button dan save no button. Kalau save yes button, maka si tombol akan melanjutkannya pada save on continue pada bagian pengisian si timernya, pengisian data waktu timer dan waktu belajar dan waktu istirahat. Dia akan kembali ke slide kedua. Terus ada set tombol exit, itu untuk saat si user memutuskan untuk tidak lanjut belajar, maka program akan dialihkan ke slide terakhir, yaitu slide di bagian pengguna keluar dari aplikasi. Dan urutannya seperti ini. Kami ingin si ininya ada di atas, si labelnya, terus ada tombol yes dan tombol no. Ini untuk menjalankannya. Nah, kita lanjut bagian slide terakhir atau bagian slide 5. Untuk slide 5 ini kurang lebihnya sama. Di sini ada class exit screen, yaitu slide tampilan akhir yang berupa keluar dari aplikasi.
Yang bedanya di bagian sininya ada save on exit final, yang artinya program akan benar-benar berhenti pada bagian ini, yaitu final exit. Dari fungsi untuk keluar dari si aplikasi ini. Selebihnya ini yang apply style sama Unity UI ini sama, ini juga sama fungsi untuk menerapkan color palette ini sama seperti slide-slide sebelumnya. Terus ada dev unit UI ini juga sama seperti sebelumnya. Untuk ini kali ini kita menggunakan title dan button, hanya title dan button saja. Untuk yang title kita bold dan ukurannya kita perbesar. Untuk judulnya seperti ini. Q label, sampai jumpa lagi. Terus slice end, semoga mendapat nilai 100. Amin. Terus ada set label, set font title. Ini semuanya sama seperti yang sebelumnya. Hanya pada bagian tombol keluar itu kita menambahkan di bagian self exit button klik. Pada saat diklik connect, maka self on exit final, yaitu keluar dari si aplikasi. Lanjut ke layout. Ini layout untuk menjalankan urutan dari si tampilannya sama seperti slide-slide sebelumnya. Dan kali ini kami ingin si tampilan labelnya di atas dan tombol buttonnya ada di bawah. Terus ini fungsi untuk menjalankan si aturan layoutnya. Oke, baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfian kembali. Kepada Alfian, silakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Rama atas penjelasan codingan yang udah dipaparin ya. Nah, selanjutnya kembali lagi ke aku, kembali lagi ke saya gitu. Nah, di sini tuh kita beralih ke arc atau part yang slide 2 gitu. Nah, ini tuh bagian intinya gitu, bagian study timer atau si menu utamanya gitu. Nah, pada bagian slide 2 ini tuh kita masuk ke komponen utama dari program yang udah saya sebutin tadi gitu. Nah, pada kelas study timer. Nah, di situ kan ada class study timer gitu. Nah, jadi pada class ini tuh representasi dari menu utama aplikasi study timer yang sudah ditunjukkan pada awal tadi. Nah, di mana pengguna itu dapat mengisi yang pertama itu aktivitas belajar, kayak misalnya aku mau belajar matematika teknik nih, aku mau belajar kalkulus nih, nah itu bebas. Nah, terus durasi belajar, nah sama durasi istirahat, nah itu tuh tergantung juga bagaimana pengguna, apakah ingin mengimplementasikan teknik Pomodoro atau teknik misalnya belajar 5 menit istirahat 1 jam gitu kan, ya terserah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, pada bagian awal itu ada dev underscore init dan self username dan user education gitu. Nah, ini tuh adalah konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi variabel penting gitu. Untuk dimana di situ tuh terteranya username, terus user education, terus timer, mode belajar, dan si Q media ya, timer, terus timer time out gitu, time left, mode dan Q media player gitu. Nah, timer ini tuh nanti disambungkan ke fungsi yang update timer. Nah, yang akan dijalankan setiap kali si waktunya berubah gitu. Nah, adapun di sini tuh untuk self.username sama dengan username itu tuh fungsinya untuk menyimpan si data nama user yang udah diisi yang sebelumnya sudah dijelaskan sama Rama. Nah, terus di situ juga ada self user education equal user education. Nah, itu tuh juga untuk menyimpan data pendidikan user yang sudah diisi sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, terus adapun selanjutnya itu nah sebelum itu si metode init UI ini tuh berfungsi juga untuk membangun dan menampilkan si antarmuka pengguna gitu. Nah, kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi untuk menerapkan si color palette pada tampilannya. Nah, jadi agar si tampilannya itu nggak flat-flat banget lah warnanya gitu. Nah, jadinya dikasih color palette agar lebih berwarna gitu. Nah,
pada apa ya, di awal fungsi ini tuh kami menerapkan set style sheet gitu. Nah, untuk memberikan tampilan warna hijau muda. Nah, di sini tuh kenapa nggak langsung kayak kalau di pikiran teman-teman gitu, misalnya kenapa nggak green atau apa. Nah, di sini tuh kebacanya tuh harus pakai color palette berdasarkan kode warnanya gitu. Nah, di sini tuh kode warnanya itu ada pun warna hijau muda gitu. Nah, dan efek hover pada tombol gitu agar tampak lebih menarik dan estetis. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh paling cuma color palette ya untuk fungsi-fungsinya gitu. Nah, selanjutnya ada self.stack gitu. Nah, apa sih ini tuh? Nah, QStack widget ini adalah tumpukan layar agar nantinya bisa berpindah antar halaman dengan lebih fleksibel gitu tanpa membuka window baru. Nah, jadi nggak harus pada saat kita pindah gitu sudah memencet si button lanjut, nah nanti itu tetap pada window yang sama. Nah, jadi nggak membuka window baru. Nanti kan kalau membuka window baru tuh si bentuknya bakal berubah-ubah kayak tadinya gini jadi gini terus jadi gini gitu. Nah, itu tuh fungsi untuk si QStack widget. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada awal banget tadi yang install compiler. Nah, seperti itu. Nah, terus juga self input screen itu juga untuk membuat layar input sebagai salah satu halaman atau slide yang akan ditambahkan ke stack gitu. Nah, terus adapun si apa QV box layout. Nah, itu tuh digunakan untuk menyusun semua komponen dari atas ke bawah. Nah, seperti pada tampilan form biasa gitu. Nah, untuk mengatur posisi komponen secara bertumpuk dari atas ke bawah kayak yang udah dijelasin tadi. Seperti itu. Nah, kemudian di sini itu kami mengatur si font untuk label, untuk input, nah, terus sama tombol agar tampil seragam gitu dan mudah dibaca. Nah, adapun di sini ya bisa dilihat. Nah, ini tuh Arial tuh jenis kata-katanya kayak misalnya bisa di apa ya? Bisa disesuaikan juga itu apakah itu Times New Roman ataupun Calibri gitu terserah. Nah, terus ada ukuran fontnya juga. Nah, di sini tuh untuk 38 tuh ukuran fontnya gitu. Nah, terus juga di sini tuh font button ya. Font button ini tuh ada key font bold juga. Nah, yang dimana artinya si font yang ini tuh berbeda sendiri bakal di bold. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh udah kayak gitu aja gitu. Nah, terus di sini tuh ada set judul. Nah, set judul ini tuh muncul pada yang halaman awal pada saat udah di run gitu di tampilan menu awal yang pada awal video banget. Nah, itu tuh diinisiasinya di sini. Nah, set self title terus sama dengan Q label gitu. Nah, di sini tuh juga ada set fontnya. Nah, sama set alignmentnya, align center gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada subjudul ya, set subjudul, self user info, Q label. Nah, di sini tuh disuruh mengisi untuk nama dan pendidikan saat ininya gitu, seperti itu. Nah, terus di sini juga ada inputnya aktivitas belajar. Nah, itu tuh menggunakan Q label sama Q line edit. Nah, udah dijelasinnya pada awal Q label sama Q line edit itu apa gitu. Nah, dan seterusnya sampai set durasi istirahat. Nah, semua label dan input tersebut tuh diberikan font yang cukup besar gitu agar lebih mudah digunakan. Nah, terus terakhir di sini tuh ada set tombol mulai timer. Nah, kami itu menambahkan tombol mulai timer menggunakan yang udah dijelasin di atas tadi, yaitu Q push button. Nah, dimana kalau tidak ada Q push button ini tuh nggak bisa dipencet gitu. Nah, dan menghubungkannya ke fungsi start timer yang di atas tadi. Nah, terus menggunakan klik connect. Nah, jadi biar connect gitu pada saat sudah dikliknya. Nah, nanti seluruh elemen ini tuh kemudian ditambahkan ke dalam layout secara vertikal dan layout tersebut tuh ditetapkan set layout ke halaman utama input. Nah, yaitu self input screen. Seperti itu. Nah, nih self input screen. Nah, nanti itu semuanya tuh bakal ditetapkan ke halaman utama input gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian mengatur timer. Nah, di sini tuh
pada saat waktunya lagi berjalan, nah itu tuh bakal ada opsi untuk menghentikan timer sama melanjutkan timer. Nah itu tuh nanti ada di menunya gitu. Pada saat waktunya sedang berjalan ada tombol pause sama resume. Nah nanti tuh untuk kontrolnya tuh nanti di sini untuk mengatur timer. Nah dan mohon maaf sebelumnya klarifikasi dulu gitu. Kenapa di sini Pure menjelaskan secara rinciannya semuanya dulu? Nah, karena kalaupun mau dibandingkan dibersamain langsung sama si hasil codingannya, karena di sini kan kita kayak seakan-akan merancangnya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi tidak bisa langsung disandingkan. Ini tuh fungsinya nanti buat pada saat pas timernya lagi berjalan ada pause sama resume, nah terus ditampilin. Nah eh, maaf gitu belum bisa seperti itu dulu. Nah jadi di sini tuh kita merancang si codingnya terlebih dahulu, nah nanti pada saat sudah bisa jalan nah baru akan di mention ulang gitu seperti itu. Nah lanjut lagi. Nah setelah itu di sini tuh ada self control underscore screen. Nah ini tuh dibuat menjadi timer control screen gitu. Nah, untuk apa sih ini tuh? Nah, ini tuh untuk membuat tampilan si layar control timernya itu untuk bisa menampilkan waktu si tombol pause dan si tombol startnya. Nah, dan untuk menghubungkan tombol tersebut secara langsung gitu ke fungsi si pause timer dan resume timer yang udah disebutin yang ini gitu. Nah, yang pause timer ini kayak gitu. Nah, terus juga di sini tuh ada self continue screen. Nah, di sini tuh di string sebagai continue prompt screen gitu. Nah, jadi membuat si tampilan promnya tuh bertanya dulu ke kita pada saat waktunya sudah habis. Nah, apakah pada waktu istirahatnya sudah habis, apakah ingin lanjut belajar atau tidak. Nah, apabila kita nanti menekan tombol iya, nah nanti tuh akan kembali lagi ke input aktivitas kita ingin belajar apa. Nah, dan juga memasukkan si waktu belajar dan waktu istirahatnya. Nah, tapi apabila kita tidak ingin melanjutkan, maka akan langsung exit program. Nah, nanti tuh bakal ada tampilan langsung keluar gitu, seperti itu. Nah, nanti tuh di sini si fungsinya yang continue from screen. Nah, lalu selanjutnya itu ada self exit screen. Nah, exit screen gitu. Nah, ini tuh untuk membuat tampilan terakhir. Nah, jadi sebelum keluar yang dari codingan yang ini, nah nanti tuh bakal ada tampilan terakhir dulu gitu. Jadi kayak misalnya terima kasih sudah menggunakan study timer, nah semacam itu. Nah, lalu nanti ada tombol keluarnya. Nah, nanti pada saat sudah menekan si tombol keluar ini, maka akan memanggil si command final underscore exit, nah yang akan langsung menutup aplikasi. Nah, lalu di sini, nah ini tuh komen-komen atau fungsi kalau kita memilih untuk melanjutkan belajar. Nah, nanti tuh di sini akan memanggil lagi merecall kembali si tampilan yang slide 2. Nah, adapun sini tuh self stack. Nah, self stack itu seperti yang udah dijelasin pada awal tadi ya, untuk menumpuk lagi gitu agar tidak acak adut lah gitu, berantakan gitu. Nah, untuk menambahkan tampilan input aktivitas lagi gitu. Nah, slide utama untuk masukkan data pelajar, menampilkan waktu dan tombol pause dan seterusnya gitu. Hampir sama kayak tadi karena diulang lagi kan karena kita mau belajar lagi gitu. Nah, terus di sini tuh ada cue box layout. Nah, ini tuh untuk vertikal utama study timer yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sini juga ada add widget. Nah, ini tuh sebagai stack yang berisi semua tampilan dari mulai input, kontrol dan seterusnya. Nah, di sini juga sama set layout ya gitu. Nah, terus di sini ada bagian untuk memulai si timer belajar dan tombol mulai timer. Nah, di sini tuh nanti pada saat sudah di Nah, di sini tuh nanti pada saat sudah memasukkan waktu belajar dan waktu istirahat dan dipencet mulai timer, nah di sini tuh si otaknya gitu yang bakal menginisiasikannya gitu. Nah, di sini tuh ada self study. Nah, ini tuh kalau dibuat dalam bentuk menit harus dikalikan dengan 60. Nah, tapi apabila kita mau menginputnya dari satuan detik, maka di sini dihapus saja si 60-nya, dikali 60-nya ini nih. Nah, yang ini dihapus saja kalau mau dalam satuan detik. Nah, karena study timer kami itu
dalam 1 menit. Nah, jadinya dikali dengan 60. Nah, begitupun yang di bawahnya ini. Nah, terus selanjutnya itu ada self time life. Nah, ini juga sama ya, self mode study gitu. Nah, nanti bakal start dan seterusnya gitu. Nah, lalu di sini tuh ada ketika dimasukkan bukan angka, maka akan terjadi error. Nah, di sini kan udah try nih, yang betulnya tuh yang ini. Nah, nanti apabila pengguna asal-asalan memasukkannya gitu, bukan angka dan melainkan huruf dan segala macam, nah nanti tuh bakal keluar output berupa input salah. Nah, jadi harus memasukkan berupa angka untuk si waktu belajar dan waktu istirahatnya seperti itu. Nah, lalu di sini tuh ada update timer pada saat untuk melakukan update lagi untuk memasukkan si waktunya. Nah, terus di sini tuh untuk memanggil si pause timernya gitu pada saat waktunya sedang berjalan. Nah, di sini juga untuk resume timer. Nah, nanti tuh bakal ada jeda dulu juga selama 1 detik gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi menyalakan alarm. Nah, di sini tuh play alarm soundnya itu untuk menyalakan si sound alarmnya apabila sudah habis waktunya. Nah, nanti tuh akan merecall. Nah, di sini tuh ada ya Pet OS apps Pet Toreador WAV. Nah, di sini tuh ini tuh fungsinya untuk meread si sound alarm yang berada dalam satu file dengan si study timernya gitu. Nah, jadi di sini bisa ditampilin nggak ya? Nah, jadi di sini itu jadi ini tuh file untuk si study timernya. Dan di sini tuh ada audio soundnya yang bernama toreador.wav. Nah, jadi di sini itu untuk harus benar-benar sesuai gitu si audionya agar bisa diputar. Nah, di sini juga T-nya besar kan, yang tadi juga besar gitu. Nah, jadi harus benar-benar sama. Karena apabila si T-nya ini kecil, maka tidak akan terit seperti itu. Nah, terus ini juga untuk membaca si letak penyimpanan Toreador WAV-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh juga untuk menampilkan si fungsi menampilkan si mana tadi? Ya, untuk menampilkan judulnya ketika waktu sudah habis. Nah, di sini tuh jadi ada self control screen time display gitu. Nanti tuh akan menampilkan waktunya istirahat gitu ketika waktu belajar sudah habis. Dan pun sini tuh else-nya istirahat sudah selesai. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh dan untuk cue timer single shot-nya ini tuh untuk mengatur si durasi sound alarmnya gitu namanya. Jadi pada saat waktu belajar dan waktu istirahat sudah habis, maka si sound alarmnya itu bakal berbunyi selama 1 menit. Nah, ini tuh 10.000 ya. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini tuh ada fungsi seberapa lama tampilan ingin ditampilkan gitu. Nah, ini tuh bakal ditampilkan sebanyak hanya 1 detik aja gitu. Nah, nanti juga bakal langsung save to file gitu. Bakal di save ke log aktivitas. Nah, terus ini juga ada self stack set current index. Nah, ini tuh untuk memunculkan si prompt untuk lanjut belajar. Nah, lalu di sini tuh ada menyimpan si data timer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa progres belajar pengguna itu bakal di-save ke dalam bentuk .txt dan dalam format juga log aktivitas lah gitu. Nah, nanti bakal save to file. Nah, nanti now sama dengan datamenya itu now gitu, sesuai dengan progres yang sudah dilakukan sekarang. Nah, seperti yang saya bilang itu. Nah, nanti itu bakal dalam bentuk txt. Nah, nanti pun si format save-nya itu bakal ke save dari mulai nama pengguna, pendidikan saat ini, terus aktivitasnya belajar apa, nah terus belajarnya itu sebanyak berapa menit dan juga istirahatnya juga sebanyak berapa menit seperti itu. Nah, terus di sini juga langsung input screen-nya juga gitu. Nah, terus di sini pun ada fungsi untuk menampilkan slide terakhir untuk exit screen. Nah, itu samanya seperti pada umumnya gitu, exit program, self gitu, self stack, set current index gitu.
Nah, terus di sini juga ada keluar dari aplikasi atau di sini juga ada fungsinya final exit untuk keluar. Nah, ini tuh untuk keluar dari aplikasi. Nah, terus kedua ini, nah yang terakhir ini ada kembali ke tampilan slide gitu. Nah, jadi pada saat sudah kembali ke slide 2, kita sudah sudah memberi keputusan untuk ingin belajar kembali. Nah, nanti pada bagian aktivitas belajarnya itu akan ada kalimat bawaan gitu, mau belajar apa lagi nih, karena kita memutuskan untuk belajar kembali seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian kita sudah beralih ke final part-nya gitu. Nah, yaitu si codingan bagian fungsi utama untuk menjalankan si aplikasi study timer-nya. Nah, di sini tuh kita beralih ke kelas berikutnya nih. Nah, yaitu kelas main window. Nah, apa sih kelas main window ini? Nah, seperti yang udah dijelasin ya, yang Q main window yang di install compiler di awal. Nah, untuk eh, terakhir ini tuh merupakan bagian inti dari program studi timer ini gitu. Nah, yaitu si kelas main window. Nah, fungsi utama untuk menjalankan si aplikasinya lah gitu. Nah, si kelas main window ini tuh adalah kerangka utama tampilan aplikasi yang menggunakan QMain window dari PyQt5 gitu. Jadi kan setelah di bawah si kelas main window ini kan ada dev underscore underscore init kan. Nah, init ini tuh merupakan sebuah konstruktor gitu. Nah, di dalam konstruktor si init ini tuh kami menggunakan super dalam kurung dot underscore underscore init tuh buat apa gitu. Nah, kenapa super? Nah, di situ tuh memiliki makna gitu, bukan sekedar kita cuman iseng gitu masukin super, nggak seperti itu gitu. Nah, jadi super ini tuh untuk merecall gitu semua fitur kelas QMain window-nya gitu. Jadi kayak diwarisi lah gitu semua fitur-fitur si kelas QMain window yang udah ada di atas sebelumnya gitu. Nah, terus di sini tuh si set window title-nya itu diberikan nama study timer. Nah, seperti itu. Nah, setelah di sini kami membuat sebuah queue mana ya? Nah, kami membuat self stack widget. Nah, udah dijelasin juga ya di awal sebelumnya tadi. Sebentar. Hilang. Nah, udah dijelasin juga di awal sebelumnya gitu, QStack widget itu apa. Nah, jadi si QStack widget ini tuh, berfungsi untuk menyimpan dan berpindah antar tampilan halaman gitu. Nah, jadi misalnya nanti dari halaman intro yang tampilan awal banget ke halaman input user, nah nanti dari halaman input user beralih ke halaman study timer dan seterusnya gitu. Nah, itu tuh fungsi dari si QStack widget ini gitu, dijadikan sebagai pada awal tuh penjelasan awal tuh yang ditimpa. Nah, ditimpa gitu. Stack widget ini tuh dijadikan sebagai widget utama dari jendela gitu. Nah, dengan si self set central widget. Nah, kemudian di sini kami itu membuat dua tampilan awal. Nah, tampilannya awal itu ada namanya kami beri nama intro yang menampilkan layar pembuka atau selamat datang gitu di aplikasi study timer. Nah, lalu yang kedua itu adalah si user ini. Nah, user inputnya gitu untuk form mengisi data pengguna. Nah, seperti itu. Nah, kemudian add widget. Nah, di sini tuh untuk menampilkan si user inputnya untuk si dev user input ini tuh, dan juga untuk set current widgetnya. Nanti juga sebelumnya untuk di sini lupa maaf, self stack add widget ini tuh keduanya ditambahkan oleh kami ke dalam stack agar kami tuh bisa pindah-pindah tampilan sesuai dengan urutan alurnya, jadi nggak ngacak gitu sesuai si urutan tampilannya seperti itu.
Nah, lalu di sini kami juga membuat dua fungsi yang penting. Nah, yang pertama tuh tadi ya yang dijelasin sebelumnya gitu. Sebelum kembali ke app widget dulu, maaf, kelupaan. Nah, untuk show user input ini tuh digunakan untuk menampilkan halaman input pengguna setelah intro. Nah, lalu di sini juga ada dev show study timer, self name dan education. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan si halaman utama study timer gitu dengan membawa data nama dan pendidikan dari pengguna. Jadi di sebelumnya kan kami tuh ya pengguna tuh sempat diminta untuk mengisi nama dan pendidikan saat ini. Nah, apabila ditekan si tombol lanjutnya itu bakal terbawa juga si nama dan penggunanya ke tampilan yang input aktivitas mau belajar apa, lalu untuk mengisi waktu belajar dan waktu istirahat. Nah, jadi si input user datanya tuh yang nama dan pendidikan saat ininya tuh terbawa gitu. Nah, dengan si fungsi show study timer ini gitu. Nah, adapun nanti ya membawa si data namanya dari yang sebelumnya gitu. Nah, terus menambahkannya ke dalam stack juga dengan menampilkannya itu menggunakan si ini set. Nah, set current widget. Nah, seperti yang ini sebelumnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, lalu pada bagian bawahnya ini, nah ada fungsi utama benar-benar apa ya si otaknya lah gitu untuk menjalankan si programnya gitu. Nah, di sini tuh kita bisa melihat ada apa ya si fungsi if gitu. If underscore name sama dengan main gitu. Nah, baris ini tuh standar dalam program bahasa Python untuk memastikan bahwa program hanya berjalan jika file ini dijalankan secara langsung gitu, bukan diimport sebagai kayak misalnya modul gitu. Nah, terus di dalam, nah kemudian lanjut lagi, nah di blok yang ini ada kami itu membuat objek Q application gitu yang merupakan syarat wajib untuk membuat aplikasi interface dengan PyQt5 gitu yang kemudian dibuat objeknya selanjutnya yaitu dengan main window. Nah, untuk menampilkannya dengan si show ini. Nah, main window show, titik show, dot show gitu. Dan yang terakhir itu menggunakan sys exit exec gitu. Nah, untuk menjalankan eventnya secara loop aplikasi gitu. Nah, apabila ingin kembali lagi gitu. Nah, jadi si event loop ini tuh yang akan membuat si jendela tetap aktif dan bisa merespon interaksi dari pengguna seperti diklik tombol atau input data. Nah, setelah semuanya sudah selesai terintegrasikan, nah di sini kita langsung bisa memencet saja run. Nah, sebelum di run ini kita bakal menyimpan si file yang sudah di coding dengan insya Allah seteliti mungkin gitu. Nah, perlu diperhatikan di sini untuk save-nya itu tidak bisa asal-asalan. Nah, harus di-save yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, harus di-save pada satu file yang sama dengan sound audio untuk alarm pertama, dan juga perlu diperhatikan juga si sound alarmnya itu huruf besar kecilnya itu harus sama juga untuk diletakkan di codingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, karena jika tidak begitu maka tidak akan read. Nah, di sini kita anggap saja untuk study timer kece gitu ya. Kece gas. Nah, di sini kita save, ingat ya, di sini tuh ada di folder pemrograman dan percobaan 21 Mei. Nah, ini belum diubah gitu ya. Nggak apa-apa, kita pakai folder ini aja. Nah, di sini tuh dengan Python debugger, nah kita run saja. Nah, nanti akan muncul interface seperti ini. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi ya. Nah, nanti itu bakal muncul si tampilan utamanya. Nah, yang selamat datang tadi sempat dijelaskan di study time start. Nah, nanti ditekan lanjut. Nah, ditekan lanjut ini, nah ini tuh merupakan implementasi dari Q push button. Nah, apabila tidak ada si Q push button yang tadi, maka jika dipencet ini hanya sekedar dipencet aja buttonnya gitu, nggak akan terintegrasi bersinergi dengan fungsinya gitu. Nah, terus di sini kita memasukkan biodata. Nah, misalnya di sini nama saya ya Alfian. Nah, pendidikan saat ini tuh kebetulan strata 1.
dengan jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika. Oke, nah di sini pencet lanjut. Nah, fungsi si yang stuck tadi itu untuk membawa si inputan biodata yang udah diisi ke halaman berikutnya. Nah, jadi terbawa lagi nih si nama Alfian, terus pendidikan strata 1 pendidikan teknik otomasi industri dan robotika. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini tuh ada aktivitas belajar. Nah, kira-kira aku mau belajar pemrograman nih. Nah, pemrograman. Nah, terus di sini waktunya karena kita mencoba aja ya gitu, gak usah lama-lama ya, 1 menit lah gitu. Untuk istirahatnya juga 1 menit. Nah, di sini mulai timer. Nah, di sini tuh waktunya akan berjalan. Nah, sebelumnya tuh sempat ada eh, fungsi yang dot terus set pause dan set start. Nah, disinilah bakal ada. Nah, apabila ditekan, nah pause-nya ini maka waktunya akan terpause. Nah, terus apabila dipencet start, nah maka waktunya akan berlanjut. Nah, mengingat untuk fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu akan dipercepat aja. Nah, sudah 5 detik terakhirnya. Nah, di sini tuh nanti apabila sudah selesai, maka akan berbunyi soundnya. Oke, karena di sini nggak berbunyi ya si soundnya, nah mungkin karena berbeda si penyimpanannya. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi. Nah, kita lihat, kita tinjau kembali dari si ininya. Mana ya? Nah, ini toreador.wav. Nah, ini tuh harus satu file dengan ini, dengan si soundnya. Nah, di sini kan study timer cache ya, dan di sini juga toreador.wav file. Nah, di sini walaupun sudah sama gitu ya di satu file, cuman terkadang memang suka ada sedikit apa ya? Sedikit problem shooting lah gitu. Nah, di sini kita masukin lagi aja toreador. Salah. Nah, di sini toreador. Nah, sudah. Nah, di sini kita run lagi. Nah, lanjut. Ini tadi ya. Alfian. Terus satu. Oh iya. Nah, di sini belajar pemrograman. 1 menit aja, terus 1 menit. Udah. Nah, di sini kita percepat aja. Nah, bunyi. Nah, di sini tuh harusnya berbunyi, tapi dikarenakan sedang memakai Zoom gitu ya. Maaf, sebelumnya ada sedikit koneksi. Nah, di sini itu akan langsung berbunyi si suara alarmnya, tapi dikarenakan kami menggunakan Zoom untuk merecordnya gitu. Nah, jadi mungkin memang suaranya kurang terdengar. Nah, nanti akan divideokan, footage kan gitu sebagai bukti bahwa beneran bunyi gitu untuk si study timernya saat waktu belajarnya sudah habis. Nah, tadi setelah habis waktu belajarnya langsung dilanjutkan ke waktu istirahat. Nah, ini tuh sudah memasuki waktu istirahat gitu nanti. Nah, di sini tuh waktu-waktunya istirahat sudah belajar panjang gitu. Misalnya tadi itu selama 25 menit. Nah, tapi sebagai contoh kami memasukkannya 1 menit untuk mempersingkat waktu seperti itu.
Nah, di sini boleh dicepatin aja. Nah, di sini juga seharusnya di sini juga sudah berbunyi gitu si alarmnya gitu. Nanti akan di footage kan gitu. Nah, di sini istirahat selesai. Nah, di sini langsung ditanya dulu apakah pengguna ingin lanjut belajar atau tidak. Nah, apabila di sini kita menekan tombol iya, nah maka akan kembali ke tampilan mengisi aktivitas belajar. Nah, terus mau belajar apa nih? Nah, di sini tuh ada kata-kata bawaannya yang tadi sebelumnya sempat dibahas. Mau belajar apa lagi nih? Apakah masih mau belajar yang mata kuliah yang sama atau mata kuliah yang berbeda gitu. Nah, untuk waktunya juga sama ditentukan. Nah, di sini misalnya kita masukin lagi nih untuk salah. Untuk pemrograman part 2. Nanti misalnya kita masukin 25 menit terus 5 menit istirahatnya. Nanti mulai lagi. Nah, cepat lagi. Masih sama ya seperti tadi gitu. Benar-benar sama gitu. Istirahat selesai. Dan akan terbunyi alarm soundnya. Nah, di sini karena sudah dipencet ya sebelumnya yang kalau mau lanjut belajar. Nah, kalau kita sudah sekiranya udah cukup belajarnya, kita pencet tidak. Nah, di sini bakal muncul sih tampilan terakhir yang sempat disinggung sebelumnya gitu. Bakal ada tampilan terakhir sebelum keluar. Nah, di sini semoga mendapat nilai 100. Amin. Nah, di sini pencet keluar dan sudah selesai. Nah, demikian mungkin dari fungsi codingan untuk study timer saya dengan Rama. Sebelumnya mohon maaf sekiranya terdapat beberapa kata yang salah maupun ada yang kurang memuaskan dari hasil penjabaran pembuatan study timer dengan menggunakan VS Code bahasa pemrograman Python gitu. Nah, nanti di akhir akan ditunjukkan untuk footage apabila alarmnya sudah waktunya sudah selesai, udah gitu akan bunyi si suara sound alarmnya gitu. Nah, paling sekian dari saya dan rekan saya. Terima kasih. We're signing out. Baik, di sini izin untuk melakukan footage secara langsung ya untuk membuktikan bahwa study timer waktu belajar istirahatnya sudah selesai akan langsung berbunyi suaranya. Nah, ini tuh tetap untuk namanya study timer kece ya, sesuai dengan pada video. Nah, di sini langsung saja di run. Nah, di sini seperti biasa lanjut. Terus ini untuk masukkan nama Alfian. Nah, lalu di sini S1 PT OIR. Nah, sudah. Nah, di sini kita mau belajar pemrograman. Nah, terus di sini untuk durasinya maaf diubah dulu ya ke dalam bentuk detik agar mempercepat aja gitu. Nah, di sini dihapus si kali 60-nya sesuai dengan penjelasan pada video gitu. Nah, langsung sini di run lagi. Ya, seperti biasa tampilan awal. Nah, di sini untuk mempercepat saja ya. Namanya Al aja. Di sini S1 PT OIR. Nah, lalu sini belajar pemrograman. Nah, di sini di sini tuh satuannya sudah dalam bentuk detik ya untuk mempercepat. Nah, di sini kita tunggu saja. Nah, langsung benar 5 detik. Nah, di sini kita dengar. Nah, di situ benar ya untuk suaranya beneran terdengar gitu untuk waktu belajar, dan ini waktu selesai waktu istirahat. Nah, akan berbunyi lagi untuk si suaranya. Nah, di sini kita pencet tidak lanjut ya.
Nah, dan di sini maaf lupa untuk di-upload di dalam video gitu. Nah, di sini tuh kita bisa melihat eh, data progresnya sesuai yang sudah dijelaskan pada video gitu. Nah, di sini tuh ada log study. Nah, log study. Nah, di sini ya keep change aja lah. Oh, bentar. Di refresh dulu. Nah, di sini tuh nanti bakal tercatat ya untuk waktunya tuh tadi. Nah, di sini tercatat tahun 2025 bulan Juni tanggal 14. Nah, terus di save-nya tuh pada pukul 10 malam 59 menit 16 detik. Nah, nama tuh Al, terus pendidikan S1 strata 1 Petoir. Nah, di sini terus untuk aktivitasnya itu pemrograman. Nah, terus belajar dan istirahatnya kenapa 0 menit? Karena sebelumnya tadi sudah di setting satuannya dalam satuan detik gitu. Nah, jadi di sini tidak tercatat karena dalam satuan detik. Nah, apabila ingin si menitnya ini ada angkanya, nah maka pada si codingannya ini nah harus dikalikan dengan 60 detik lagi. Mana ya? Oh, ya ini. Dikalikan dengan 60 detik. Nah, maka akan kembali semula dalam bentuk satuan menit. Sekian. Baik, sekian pemaparan bagaimana cara untuk membuat pemrograman aplikasi study timer dengan bahasa Python. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Di sini kami juga masih belajar terkait pemrograman membuat studi timer yang sederhana. We're signing out. See you guys.